Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Tegak berdiri hingga masa kini, bangunan besar kebanggaan warga. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-19, Selasa 15 Agustus 2023, Gereja mengadakan peringatan fakultatif Santo Tarsisius Martir Ekaristi, pelindung putra-putri altar dan penerima komuni pertama. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Dengan demikian juga Bapamu yang di surga tidak mengendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih.
Selamat pagi Bapa, terima kasih dan puji syukur kami haturkan kepadamu atas hidup dan segala anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Profisiat kepada para misioner yang meneladan dan bernaung di bawah nama Santo Tarsisius, dan juga pribadi-pribadi kombas-kombas, wilayah-wilayah paroki-paroki dan umat beriman komunitas-komunitas yang bernaung di bawah Santo Tarsisius. Semoga doa dan teladan Santo Tarsisius senantiasa menjadi inspirasi dan peneguhan untuk kita dalam mengikuti Yesus yang kita imani. Kita semua diajak untuk merefleksikan cinta kasih Allah yang begitu sempurna, bahwa Yesus mengandaikan, mengumpamakan kasih Allah, mencintai anak-anak yang paling kecil ini, mencintai dan mencari domba seekor yang hilang dibandingkan dengan 100 ekor domba dan 99 diantaranya tidak sesat. Satu yang sesat dicari dengan sedemikian rupa, karena kasih Allah menjangkau semuanya, bahkan termasuk yang paling kecil, bahkan anak-anak kecil, bahkan segala sesuatu yang barangkali menurut ukuran manusiawi tidak begitu diperhitungkan, yang kadang-kadang seolah-olah pantas untuk diremehkan, untuk tidak dicintai. Tetapi Allah tidaklah demikian. Kasih Allah menjangkau semua, bahkan kasih Allah melimpah bagi yang sesat, bagi yang kecil, bagi yang seolah-olah di mata dunia tidak pantas. Menjadi refleksi untuk saya dan kita semua sebagai para pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang percaya akan belas kasih Allah. Mencintai yang baik itu sewajarnya, mengasihi yang sesuai harapan kita itu sudah biasa. Mencintai yang baik, yang sesuai harapan, yang tidak mengecewakan, yang tidak melukai hati kita, itu adalah kasih yang standar, yang biasa-biasa saja. Apakah kita berani meneladan Allah yang mencintai, bahkan yang mungkin merepotkan, bahkan yang mungkin melukai, bahkan yang mungkin menyakitkan hati, atau yang tidak sesuai dengan harapan kita? Kasih kita, cinta kita diajak, diundang untuk senantiasa selaras dan sejalan dan seperti kasih Allah bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita. Ujian dan juga tantangan kasih kita, cinta kita adalah kesulitan yang kita hadapi ketika kita mencintai. Apakah kita tetap mencintai, mengasihi, meskipun kadang-kadang kasih itu tidak seperti yang kita harapkan, situasi tidak sesuai dengan yang kita dambakan, bahwa yang kita kasih tidak sesuai dengan harapan kita. Kasih kita hendaklah mengikuti, meneladan, dan terinspirasi dari kasih Allah sendiri. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur